Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tadi dulu kegedean kayaknya nih volumenya. Segini aja kali ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kekecilan, kurang gede. Selamat berjumpa kembali ya. Selamat berjumpa kembali untuk kalian semua. Bareng sama Mas T lagi di kesempatan pagi, siang, sore, dan juga malam hari ini ya. Semoga bermanfaat selalu vlog-vlog yang Mas T berikan kepada kalian semua. Yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Untuk yang belum, minta supportnya buat di subscribe dan juga di like. Yang pasti di like lah ya. Yang nonton di like lah. Masa yang like cuma segitu-segitu doang? Yang nonton ratusan tapi like-nya cuma sedikit. Karena apa? Karena kalian cuma suka nonton, gak suka nge-like ya. Kalau bisa ya minta tolong, kalau iklan yang pendek-pendek jangan dilewatin toh. Kalau yang panjang nggak apa-apa dilewatin. Kalau yang pendek jangan yo. Bantu Mas T cari rezeki di sini ya. Karena Mas T belum gajian juga, udah 2 bulan ini. Udah 2 bulan di YouTube tapi Mas T belum gajian, coba ya. Kalau bisa gajiannya agak gedean. Jadi kalau iklan-iklan jangan di skip, jangan dilewati. Kalau yang panjang dilewati nggak apa-apa karena sudah mengganggu kenyamanan kalian toh kalau terlalu panjang ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para sahabat Big Tulus Official yang sudah bergabung. Terima kasih banyak, sering-sering like, sering subscribe, sudah muncul, sering nongkrong di sini juga. Terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi sama saya, selalu ketemu saya karena kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Allah. Oke, untuk yang ada di Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote tanpa terkecuali, buat yang punya Timika Papua. Oke. Buat Pak Sem yang punya Papua, sehat selalu ya Pak. Berkah barokah. Kemudian yang ada di Makassar, di Kalimantan, di Padang, di Sulawesi, Kalimantan, kemudian Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Lampung, ya, Jakarta, Bogor, Cianjur, kemudian Bandung, Tegal, Cilacap, Cirebon, Cikarang, Bekasi, Karawang, terus yang ada di Semarang, kemudian Kendal, Wellery, terus yang ada di Sragen, Klaten, Wonogiri, Magelang, terus yang ada di Pati, kemudian di Ngawi, di Blitar, Sidoarjo, Surabaya, Malang, Jawa Timur iku ono Banyuwangi. Banyuwangi Jawa Timur bukan sih? Apa provinsi sendiri? Bukan, masih Jawa Timur ya. Banyuwangi, pokoknya semua yang ada di seluruh Indonesia. Tulungagung, halo laling kok les sure rek kati sapa ya apa sih? Bu Endang Surabaya, Bu Endang Malang iki. Jadi saya jenenge Endang ya, kayak apalagi Mbak Eni, yang namanya Mbak Eni di grupku tuh banyak, ada yang dari Jogja, ada yang dari Cilacap, ada yang dari Madura ya. Terus Mbak Giarti itu dari mana tuh Mbak Giarti, aku lali. Mas Surip juga itu, Mas Suyanto yang punya Semarang ya. Selamat bergabung, sehat selalu buat kalian semua. Amin ya Allah. Yang ada di Malaysia, Singapura, kemudian Brunei Darussalam, ada dari Hong Kong, ada Taiwan, Taipei, kemudian ada dari Qatar, Arab Saudi, terus ada di Jerman, Swiss, dan juga di Los Angeles. Wow. Subscriber Mas Tegi ternyata dari mana-mana, seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia. Johor Baru, Malaysia ya, yang baru bergabung juga diucapkan selamat bergabung. Semoga selalu sehat ya. Kita mau bahas apa Mas Teh hari ini? Aku coba buka sebentar. Saya ucapkan terima kasih buat Mbak Lady Sweet, kemudian Mas Surya Putra. Kan kita sapa-sapanya sudah yang dari grup Roma Orang Baik. Sekarang yang dari YouTube aku sapa-sapa ya. Mawadah Hamdan yang punya Qatar juga. Wow. Planet Jupiter, jenengnya planet Jupiter ya apa sih, Jan? Terus Mbak Sulastri yang punya Hong Kong. Halo Mbak Sulastri. Mbak Sri yang punya Taiwan juga. Sehat selalu ya. Mbak Sri mana tadi ya? Ada kok tadi dari Taiwan juga. Baru kayaknya dia. Kemudian ada Mas Mihat Tomar Omar dari Johor Baru hadir selalu. Terima kasih Mas Omar. Sehat selalu ya. Saya mau ikut sedekah ke masjid, bagi saya nomor akunnya ya. Oke, siap. Oh, sepertinya Mas ini pengen sedekah untuk Masjid Anur di dekat rumah saya ya. Oke.
Kalau nomor rekening nggak apa-apa, saya ketik aja langsung di sini. Nanti aja ya. Lalu ini Mas Ojan, dulur lanang kelihatan fresh, energik, semangat selalu. Amin, harus dong, harus semangat aku. Tambah Eka sepertinya minta maaf. Akak minta maaf buat adik cemas. Tak apalah kak, akak lah biasa. Akak sudah biasa buat aku cemas. Apa itu deh? Itu suara sapi kakak. Ya, itu suara sapi. Bukan adek, itu suara babi. Bukan, kalau babi itu gini, kuk 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 kuk, itu babi. Ya, kalau itu tadi suara sapi. Gitu. Oke, Bu Ita yang punya Jakarta. Oke. Terus di sini ada Mbak Titin Kustini. Dia sudah bertanya 2 kali. Mas Tulus itu kalung emas bukan? Kan nggak boleh tuh laki-laki pakai kalung emas selain haram. Terus ke badan Mas Tulus secara fisik katanya nggak bagus loh. Jadi sudah saya balas di sini ya. Kalau kalung yang saya gunakan ini kalung emas 70 karat ya. Ini harganya miliaran mbak, nggak mampu dibeli orang ya. Jadi bukan, ini titanium baja ya mbak ya. Ini titanium biasa. Aku emang udah lama pengen pakai. Kalau dulu kalau pengen pakai emas tuh diomelin sama mamaku, nggak boleh. Emas putih sekalipun mamaku nggak suka, makanya aku buang emasnya, terus aku ganti titanium gitu. Mbak Fenty Aprita yang punya Madiun juga di sana ya. Mbak Dona yang punya Jogja. Terus siapa ini? Jailani Rahman paling benci sama cicak. Kenapa harus dibenci? Janganlah. Tidak boleh. Muhammad Saini. Kemudian Roy Faka Oktavianto. Tetap semangat Mas Tulus. Siap. Mbak Sulastri. Asli Pati tapi sekarang kerja di Hong Kong Mas Tulus. Mbak Sulastri. Halo Mbak Sulastri. Siap. Terus iki kangen joget-joget kayak dulu sebagai. Oh Abu Soleh ini temanku dulu, teman di DMD MNC TV ya. Ini Mbak Heni Winarti juga. Terus Muhammad Ardi, nggak usah disapa Ardi mah. Sekar Tanjung Taipo. Mas Tulus dari Nyimas lalu tapi jarang komen. Sangat semangat mas, jangan dengarkan suara-suara sumbang wis band. Mereka menyumbang suara juga nggak apa-apa ya. Mas Ronggo Jogja ini. Terus Mbak Lady Sweet udah tadi ya. Mas Suyanto Semarang wis. Mbak Titin wis. Mae Tungtung Smile. Mae Tungtung ki sopo toh? Dia sering komen juga di Instagram. Terus Mas Sabto juga yang punya Sragen ya. Terus iki Dimas Wahyu, ini tetanggaku di Rawajitu. Kang Jawareng, jangan pakai efek apa-apa. Iya bener, sama kayak Jawareng, jangan pakai apa-apa Kang. Iklan. Pakai berhenti di situ. Ini gua dia sengaja berhenti, kunyuk. Pergi nggak lu? Oke, cukup itu ya. Udah itu saja. Kita mau bahas apa hari ini Mas Tulus? Jadi ada satu pertanyaan yang luar biasa. Wes, masih bunyi dia di situ. Aduh, ayo Tulus keburu masjid ngaji. Pertanyaan tentang si Abdul sekarang sudah dapat dan pakai pedang tuh ya. Itu dipakai buat apa ya Mas? Oke, dipakai buat jihad kah? Kurang lebih bisa digunakan buat jihad juga ya. Kita bakal bahas lagi tentang si Abdul alias si Kolo Kecombrang. Si ganteng, si cakep, si baik. Aduh, andai dia manusia itu ya. Dia tuh imut, ganteng banget sekarang. Ya Allah, Abdul subhanallah. Makanya ayo tuh guys, dia lombian korengan. Busuk, jelek, bau, saiki putih, bersih, ganteng, wangi, bercahaya. Masya Allah. Pedangnya weh ini 1, 2, 3, 4, 6. 3 baris sini juga ada. Wah, hebat kan? Terus pedangnya ini wangi banget. Pedangnya itu wangi, warnanya kuning. Kata dia ini kalau dijual bisa buat kamu naik haji Tulus katanya. Walah. Itu kan beda alam, beda lokasi. Ya kan? Iya. Ini tadi yang kirim pertanyaan siapa namanya? Sopo ya jenenge ya?
Prasetyo Yohandi, Mas Prasetyo Yohandi dari Instagram ya. Dia bertanya tentang Abdul. Kira-kira perkembangan Abdul sekarang bagaimana? Dan ternyata banyak juga yang bertanya tentang Abdul ya. Dan itu saya ingatkan sama jenengan, ayo kuatkan iman kita, dekatkan diri sama Allah. Supaya apa? Supaya kalian yang jelek-jelek itu jadi baik. Abdul dulu jeleknya na'udzubillah min zalik. Bener, dia dulu jelek, dia tuh nggak ada cakap-cakapnya. Saiki ya Allah, aku ngeliatin nangis. Aku tuh kalau misalnya bisa meluk dia, tak peluk aku nangis. Wangi dan aku senengnya apa? Aku termasuk jadi salah satu yang berjasa. Maksudnya salah satu yang berguna untuk dia, yang bisa mengenalkan dia dengan cara seperti ini. Jadi si Kolo Kecombrang ini semakin bisa lebih mengenal itu karena dia mendapatkan inspirasi dari aku. Aku yang membantu dia buat begini. Akhirnya sekarang sudah bisa berdiri sendiri dan Allahu Akbar. Ayo toh, kalian yang jelek-jelek itu bisa jadi bagus kok. Gak ada salahnya kita berusaha jadi lebih baik. Ayo semangat. Abdul sekarang ya Allah punya pedang cakep-cakep banget. Sampai si Indra aja iri sama dia. Aku pengen punya pedang kayak gitu. Gak bisa. Nanti kamu dikasih pedang sama Allah, tapi ibadahkan dulu dirimu, tuluskan dulu sama Allah. Nah ini sebuah pelajaran yang luar biasa yang perlu kita ambil. Kenapa Abdul bisa mendapatkan sesuatu yang gak dia minta? Dia gak minta pedang itu. Pedang berjumlah 1, 2, 3 12. Sini 6, sini 6 ya. Ini 3, 6. Jadi bentuk kayak apa sih? Itu dia gak pernah minta. Dia ngomong sama aku, tulus aku gak pernah minta ini Mas Teh. Aku gak pernah minta pedang ini. Biasaan lu comel. Kok kan kaget ya kalau misalnya yang datang, kalau kayak Abdul Nyai masuk itu kan pelan-pelan assalamualaikum. Kalau sini kan enggak, begitu doang datangnya. Oh, Aka, si Datuk no. Gak ada sopan-sopannya. Pergi kau dari sini, kalau tidak akan kurendang kau. Atau kau akan kupotong dengan. Sebel gue. Ngagetin, dia datangnya ngagetin coy. Untung gue nggak ngapa-ngapain. Coba kalau jantung gue copot, ya kan? Nyarinya di mana tuh jantung? Asik. Jadi sama halnya dengan kita seperti manusia, filosofi. Ada aja kelakuannya dari si gue heran, ngapa hidup gue bergelimang sama jin sih di kanan kiri gue? Pusing gue lama-lama. Jadi filosofi yang bisa kita ambil dari sini adalah dekatkan diri dulu, doa dulu, ibadah dulu, baru Allah kasih hadiah. Sama dengan yang dilakukan Abdul sekarang. Waduh, perempuan mana yang gak tergoda sama dia? Ganteng, gagah, tinggi, wangi, putih, berwibawa, senjatanya banyak. Ayo, coba, siapa yang gak mau seperti dia? Semakin bagus, bahkan aku yang sekarang kalah sama dia. Beneran, aku kalah sama Abdul. Aku ngaku kalah. Dia lebih hebat dari aku sekarang. Oke, nggak perlu dibahas ya. Saya nggak mau bahas dia, nggak penting. Ntar siang ya, kamu aku rendang. Jam segini belum lapar. Siang dikit kamu aku rendang. Lihat aja lah, enak aja. Jadi begini, sebuah perjuangan yang dilakukan Abdul untuk mencapai saat ini atau posisi sekarang itu bukan sesuatu yang gampang, bukan sesuatu yang mudah, karena dia harus melawan dirinya sendiri dan dia harus dibuang oleh keluarganya. Dia tidak dianggap oleh keluarganya sendiri karena ya udah beda. Keluarganya itu bentuknya kayak gorila semua, bulu semua. Bisa dibilang jenis genderuwo lah Abdul ini sebenarnya ya. Sebenarnya jenis genderuwo. Ya, orang badannya tuh kayak kera, cuma banyak bulu-bulunya kayak gitu. Lah sekarang dia mau pulang ya diterima sama orang tuanya. Badannya wangi. Nah wanginya Abdul ini buat keluarganya sekarang panas. Gak enak buat keluarganya Abdul, wanginya Abdul itu gak bagus. Gak bermanfaat apa-apa, malah panas di badan keluarganya. Makanya keluarganya pada gak mau dekat sama Abdul atau Abdul pulang karena hawanya nggak enak di rumah itu, karena ya Abdul kan sudah muslim, Abdul sudah Islam dan dia keluarga besarnya dia ifrit semua, jin ifrit semua, yaitu makanya dia sedikit
memiliki kesedihan yang sama dengan si Landung kalau dia tidak diterima oleh keluarganya. Itu kemudian sisi lain adalah dia merasa kalau dirinya itu dikasih sesuatu yang berlebihan, terlalu berlebihan. Anehnya gini, si Abdul ini ngerasa, aku tuh nggak minta pedang, aku nggak minta apa, tapi Allah kasih. Terus pertanyaan jenengan tadi ya Mas ya, benarkah kalau Abdul juga ikut berjihad? Ya, dia juga membantu saya cukup banyak. Dia sangat membantu saya dan dia sering membantu kita, memberikan beberapa pertanyaan, menjawab pertanyaan-pertanyaan berat yang sudah saya jalani dan kemudian bisa saya jawab. Ngerti nggak yang saya maksud? Intinya dia banyak membantu saya untuk dalam hal ini. Jadi kok duduk tuh lama-lama pegel ya guys. Jadi berbagai macam hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil di sini. Wong elek, wong jelek aja bisa jadi bagus. Kenapa kita enggak? Itu jin loh guys. Itu jin loh. Apalagi kita. Jadi kita harus lebih bisa dari dia ya. Jadikan ini inspirasi buat kita untuk lebih mengenal Allah, lebih mendekat dengan Allah dengan nggak usah dipaksa dulu, santai-santai saja ya, pelan-pelan dulu. Karena orang yang baik itu bukan orang yang nggak pernah ngelakuin salah, tapi orang yang sudah salah tapi memperbaiki kesalahannya. Itu yang baik ya. Saya berdoa selalu mudah-mudahan Abdul masih bisa terus menjadi pribadi yang baik dan terus membantu. Gila Cici, minjem satu. Dingin banget guys. Dingin banget. Dingin, wangi. Dingin, wangi. Aduh, coba kalau kita bisa dapat kayak gini pasti seru ya. Pasti bagus banget. Berat ya Dul? Apa dingin, wangi, ada yang bisa melihat atau tidak? Monggo. Yang bisa ngelihat silahkan. Apa yang saya pegang sekarang ya. Saya tidak perlu sebutkan apa toh, tapi dingin. Dingin coy. Itulah Allah. Allah itu memberikan kita hadiah. Hadiahnya itu sesuai dengan mau Allah. Nah kita maunya apa? Makanya sering-sering minta sama Allah, berdoa sama Allah, ya Allah aku mau kaya, ya Allah biar aku bisa sedekah. Makanya aku setiap mbak-mbak, mas-mas yang sudah selesai teleponan atau sudah selesai whatsappan tiba-tiba ngomong gini, tak doakan kamu sukses ya Le, tak doakan kamu bisa dapat begini. Aku jawabnya gini, mbak ojo ditungak aku sukses banget, wes biasa-biasa wae. Jangan terlalu sukses, aku ndak suka, nanti aku malah lupa. Nah jadi sekarang tuh rubah doa kita. Jangan minta kita dicukupkan. Jangan minta kita dilebihkan, tapi dicukupkan. Sudah itu aja. Cukup mobil 3, cukup rumah 7, ya toh? Enggak. Tapi berdoanya itu jangan minta lebih banyak, tapi doanya dicukupkan saja supaya kita ndak keluar koridor. Kalau terlalu banyak kita bisa jadi keluar koridor gitu loh. Ya. Apa? Jadi ikhlaskan semua karena Allah. Itu pesan Abdul. Lakukan, ikhlaskan semua karena Allah. Nanti Allah akan mengikhlaskan yang Allah punya buat kita. Nah, itu kunci yang bagus. Matur suwun boy. Wah, Jan. Kapan nikah sama Nyai? Abdul ganteng banget kok aku jelek. Pak Syem, tolongin, kenapa aku jelek banget sih Pak Syem? Aduh ya Allah ya Rabb, subhanallah, pinggang nih kayak mau patah loh coy. Lu pada mikirin gak sih kalau gua tuh begini bikin vlog buat kalian, demi kalian loh ini ya. Ingat pesan Abdul. Ikhlaskan, tuluskan semua karena Allah. Setelah itu Allah akan mengikhlaskan apa yang Allah punya dikasih ke kita. Kalian tahu Allah punya apa? Allah punya dunia ini. Allah punya segala yang ada di dunia ini. Ini semua punya Allah. Coba kalau dikasih ke kamu jebret, kamu jadi triliuner, milianer, apa sih?
apa sih yang orang kaya-kaya itu loh, miliarder. Nah, ya makanya doa dulu, minta dulu sama Allah. Tapi karena Allah ya, nggak usah pakai amalan-amalan, wes doa saja, doa sama Allah, dekatkan diri sama Allah, ikhlaskan semuanya, baru Allah mengikhlaskan apa yang Allah punya buat kita. Keren. Baru pagi ini gue dapat semangat dari Abdul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga cerita-cerita tentang Abdul ini bisa mendapatkan inspirasi, menjadikan inspirasi buat kalian. Keadaannya seperti apa sekarang? Ya seperti itu. Sudah semakin baik, semakin baik, semakin baik. Makin ganteng, makin gagah. Allah. Demit ki iso peringas-pringis to dipuji kian. Oh iya. Aku jin Tulus, bukan demit. Demit itu identiknya jelek gitu loh. Demit itu identiknya sebutan untuk jin yang bersifat jelek. Jadi dia tidak mau dibilang begitu, aku jin. Terus kadang-kadang kalau dia, aku makhluk Allah Tulus, aku bukan jin, kadang-kadang begitu. Jadi kok sebel ya. Jadi perkembangannya seperti itu, perkembangan yang terjadi dengan beliau dari Mas Abdul Soleh alias psikolog kecombrang ini. Kapan-kapan kesini tuh bawa combrang, itu enak disambel loh Dul. Lagi Reni ora tau nggo apa-apa, gawane aku ya ora tau. Oh nggo kopi apa gula ngono kayak nekani dukun kok ora nggo apa-apa. Terus di alam mereka tuh emang ada kopi Tulus ya enggak lah. Dari mana ada kopi? Kopi dari mana? Kopi kan dari manusia dia mintanya. Dasarnya mereka tuh gitu. Dia ketawa guys. Masa demi bisa ketawa? Allah Akbar. Oke, jadi kurang lebih perkembangannya itu yang sedang Abdul rasakan sekarang. Semakin arahnya semakin bagus, makin ganteng, makin putih. Badannya itu di sininya tuh, ini misalnya nih badan ya, sininya tuh ada cahayanya guys, kayak mancar cahaya gitu lah. Subhanallah, itu yang Allah kasih ke dia. Nah kita mau kayak gitu, ayo dekatkan diri sama Allah. Dapat senjata, senjatanya dingin wangi gitu, buat jihad nanti itu, buat bantuin perang ya Dul. Abdul dia lagi menyusun strategi, bukan nyusun strategi, tapi dia menyiapkan diri untuk berjihad, untuk membantu para raja-raja. Maaf Abdul. Maksudnya dia membantu para leluhur kita untuk berperang melawan jin-jin ifrit yang sedang menyerang kita di alam sana. Jadi kita doakan semoga, makanya dia sekarang lagi mempersiapkan diri untuk membantu saudara-saudara kita jin-jin muslim yang sedang berperang dengan cucu-cucunya Mbah Dajjal itu ya. Semoga kita menang, semoga Allah mengizinkan kita untuk menang dan segera berakhirlah musibah-musibah ini ya. Kalau musibah sih setiap tahun selalu ada, akan tetapi kalau virus ini pergi kan kita jadi enak ya, kita lebih simple, bisa lebih menjalani hidup kita dengan sedikit bebas, tidak terlalu terfokus dengan hal itu, gitu ya teman-teman ya. Semoga bermanfaat cerita hari ini, kurang lebih itu yang bisa kita simak. Lain kali kita bakal bahas lagi tentang siapa sebenarnya leluhur-leluhur kita yang sedang berperang melawan hal-hal gaib di luar sana, di dalam sana. Sebenarnya apa saja itu, nanti kalau ada kesempatan kita bisa bahas itu ya. Terima kasih teman-teman, terima kasih Mas yang sudah punya pertanyaan, sudah saya jawab. Penampilan ada bisa ngeliat nggak sih ini ada apa di sini? Gue merinding Abdul. Ini apa? Ini merinding gue sumpah. Demi Allah, demi Rasul. Abdul mah gitu. Gue gerik loh ya. Tolongin. Kalian pasti mau bilang aku gila lagi ya. Kamu bilang aku sinting lagi. Jadi
si Landung itu emang kayak gitu. Saking dia tuh manjanya. Cuma kan aku agak geli kalau sama ular ya guys. Dia tuh kadang-kadang suka plek, mau manja, ceritanya manja sambil ngerjain aku gitu loh. Plek, ular coy memanjang ke sono. Lewat pala gua. Mendasar lu, setan gak ada sopan santunnya lu. Orang tua palanya diituin. Dia bukan menakut-nakuti, tapi dia hanya ngalem, manja sama aku. Kalau si Landung tuh emang manja sama aku. Jadi kalau pas lagi dia lagi ngiketin badannya si Abdul. dia manja sama Abdul, Abdulnya geli. Aduh, ini gebet apa sih, gebet apa sih, dililit-lilit gitu. Landung, kamu nggak cantik kalau kayak gitu nak, jangan jadi ular lagi geli. Oke. Udah mau pamit loh tadi padahal ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak. Insyaallah kita ketemu lagi di vlog saya selanjutnya. Mas T mengucapkan terima kasih banyak. Kalian masih selalu setia, masih standby terus di sini dukung Mas T, nyemangatin Mas T terus buat bikin konten. Semoga bermanfaat dan semoga selalu semangat buat kita semua. Yang sudah subscribe terima kasih banyak. Untuk yang belum minta supportnya buat di subscribe. Untuk yang suka di like nggak apa-apa, nggak suka di dislike juga nggak apa-apa ya. Insya Allah ketemu lagi di vlog-vlog saya selanjutnya. Saya Mas Tulus mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ada aja kelakuan lu pada ya. Gila lu, jin bego. Kesel gue kalau dia bercandanya, kadang-kadang mereka tuh juga keterlaluan gitu loh. Jadi ada yang sampai jatuh. No, si Landungnya lagi nangis sekarang. Biarin, ntar aku damaikan mereka dulu ya guys ya. Oke guys, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik.